Tahu nggak, hari ini kamu butuh Rp17.000 lebih cuma untuk beli $1 Amerika. Iya, $1 aja. Karena per April 2026 di Indonesia, kurs USD IDR ada di kisaran 17.300-an. Kamu bisa langsung cek di berbagai sumber atau langsung ke Google aja untuk cek USD IDR hari ini. Ini tuh bukan angka yang main-main guys, karena di tahun lalu, exactly April 2025, rupiah itu ada di level 16 ribuan. Dan sekarang, setahun kemudian, ada di 17 ribuan. Kalau kita cek dan track back secara data historisnya, sekarang ini level rupiah adalah salah satu level terlemah dalam sejarah modern kita. Bayangin aja sekarang kamu kerja keras sebulan full, dapat gaji misalnya 10 juta per bulan, tapi teman kamu kerja remote dari Bali dapat bayaran dalam dolar. Setiap $1 yang dia terima itu langsung nilainya lebih tinggi karena Rp17.000 per USD tadi. Ini tuh bukan soal siapa yang kerja lebih keras lagi, tapi soal uang mana yang sedang kamu pegang sekarang yang bisa lebih beneficial buat kamu dan keuangan kamu. Dan ini yang bikin aku penasaran juga, kenapa sih bisa seperti ini sampai rupiah itu naik ke level yang super tinggi, padahal perang US-Iran juga sudah mereda, yang katanya tuh harus balik lagi stabil. Logiknya, harusnya rupiah juga nggak langsung naik kayak gini dong, karena justru dolar makin menggila. Kenapa bisa seperti itu, dan apa langkah konkret yang bisa kamu lakukan sekarang juga? Itu kenapa aku buat video ini dan aku akan bedah semuanya. Jadi make sure kamu stay sampai akhir video, karena di bagian akhir video nanti aku bakal kasih tahu kamu langkah konkret yang bisa dilakukan sekarang juga untuk menghindari uang kamu kena inflasi. Oke, kita mulai dulu dari akar masalahnya. Banyak orang mikir dolar kuat itu karena Amerika kuat. Itu tuh nggak salah konsepnya sebenarnya. Tapi itu juga nggak bisa dibilang jadi satu-satunya alasan. Karena kalau kalian mengerti lebih dalam lagi, ada hal yang sebenarnya tuh lebih dalam yang harus kalian mengerti. Analoginya, sesuatu yang sebenarnya sudah dibangun selama lebih dari 70 tahun, nggak bisa runtuh cuma karena satu perang berakhir. Itu namanya supremasi cadangan devisa global. Coba kamu lihat satu laporan resmi ini deh. Dari Federal Reserve berjudul The International Role of the US Dollar 2025 edition yang bisa kamu akses lewat sini. Tapi kamu lihat laporannya karena sangat jelas disebutkan di sini kalau dolar Amerika itu mencakup 58% dari cadangan devisa resmi global yang dilaporkan pada tahun 2024, jauh ngalahin semua mata uang termasuk euro, yen Jepang, pound Inggris, dan renminbi China. Artinya apa? Artinya hampir seluruh bank sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, itu nyimpen sebagian besar cadangannya dalam bentuk dolar. Nah, minyak bumi aja dijualnya pakai dolar. Hutang negara berkembang itu ditulis juga dalam dolar. Nah, ketika dunia lagi nggak pasti, semua orang pasti balik lagi ke dolar. Bukan balik lagi aja, tapi literally semua negara itu cadangan devisanya ada di US dollar. Makanya US dollar ini adalah suatu currency yang pasti nggak akan kehilangan value-nya. Nah, sekarang masuk ke faktor kedua yang jarang dibahas media juga, yaitu suku bunga The Fed. The Fed di Amerika pernah naikin suku bunga juga dari 0% di tahun 2020 sampai ke puncaknya di kisaran 5 ke 5,25% antara 2022 dan 2023 untuk neken inflasi yang lagi tinggi-tingginya. Ini tuh menunjukkan kalau angkanya sangat tinggi. Dan artinya apa sih buat investor global? Artinya simpan uang di Amerika bisa dapat bunga lebih besar karena dia juga menawarkan bunga besar untuk investor-investor di luar negeri. Makanya banyak dari mereka tarik uang dari negara berkembang, termasuk Indonesia salah satunya, untuk pindah ke Amerika. Dan setiap kali mereka beli dolar untuk investasi di sana, dolar otomatis akan makin kuat, rupiah otomatis akan makin lemah. Dan sekarang Fed itu posisinya lagi pertahanin suku bunganya di kisaran 3,5% sampai 3,75%. Sementara proyeksinya pejabat Fed cuma diperkirakan 1 kali lagi pemotongan suku bunga di tahun 2026. Kemudian ada satu faktor lain lagi yang bikin dolar itu susah goyang. Walaupun ada wacana dedolarisasi dari negara-negara BRIC, walaupun China terus berusaha dorong yuan sebagai alternatif, data IMF terbaru menunjukkan
menyebabkan bagian dolar dalam cadangan devisa global turun sekitar 56% di pertengahan 2025. Level terendah dalam beberapa dekade, turun dari yang awalnya itu 70%. Artinya dolar memang sedikit melemah secara struktural jangka panjang, tapi jauh dari kata collapse, karena half of this world masih berpegang pada dolar. Jadi perang usai atau enggak, situasi global tenang atau enggak, dolar itu will remain strong, bakal tetap kuat. Karena ini bukan hanya soal kondisi, ini soal sistem yang sudah terlanjur terbentuk berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita balik dulu dari ngomongin dolar di Amerika ke Indonesia, ke rupiah kita. Kalian coba lihat chart ini. Di tahun 1998, Indonesia itu pernah mengalami hal yang sama loh guys. Jadi kalau misalnya kalian lihat, di tahun 1997, itu rupiah terhadap US dollar masih di kisaran 2.600-an. Dan ketika adanya krisis moneter, ketika adanya kerusuhan juga di Indonesia, dan yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global dan juga dengan pemerintahan kita waktu itu, USD IDR itu menyentuh 15.000 sampai 16.000. Bisa bayangin nggak di tahun 1998 betapa tingginya kenaikan US dollar yang tadinya dari 2000-an sampai ke 15.000 sampai 16.000. Which is itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan uang sekarang sangat-sangat besar kenaikannya. Itu pun ketika 1998 Indonesia membutuhkan waktu 1 tahun untuk rebound lagi. Dan reboundnya tidak akan bisa ke titik terendahnya lagi karena dia itu stabil di 7.000-an sampai 10.000-an. Makanya sebenarnya ketika rupiah itu menyentuh all time high against US dollar, itu sebenarnya bukan good news untuk negara kita. Dan kenaikan kita itu bukan cuma against US dollar doang, tapi kalau misalnya kalian against euro, SGD, Australia dollar, itu semuanya naik. Itu berarti kalian harus paham bahwa bukan US dollar aja yang naik, tapi Indonesia rupiah yang makin melemah. Seperti yang aku bilang tadi, bakal banyak banget industri atau bahan baku yang akan terpengaruh. Komponen-komponen mobil, komponen elektronik, bahan bakar, tepung, bahan baku, itu semuanya terpengaruh banget sama US dollar. Karena balik lagi, Indonesia itu banyak mengimpor barang-barang dari luar juga. Fenomena ini dinamakan imported inflation atau inflasi yang datangnya dari luar negeri. Bukan karena ekonomi kita sendiri yang panas, tapi karena mata uang kita yang melemah. Tapi dalam konteks ini sepertinya sih dua-duanya ya. Kedua, ada masalah juga yang lebih penting tapi jarang dibahas, yaitu neraca berjalan Indonesia masih sangat fragile. Kita ekspor batu bara, ekspor sawit, nikel, komoditas mentah, tapi kita impor produk jadi dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Jadi selisihnya itu selalu neken rupiah. Kalau kalian tahu, ada juga konsep hilirisasi yang memang waktu itu sudah banyak disebut oleh Presiden Prabowo. Indonesia itu sebenarnya produsen hasil bumi yang lumayan banyak. Dan nilai ekspor kita juga lumayan tinggi ketika kita ekspor keluar. Tapi masalahnya adalah kita itu mengekspor raw materials secara langsung tanpa diproses terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian pikir dari supply chain, raw material itu harganya paling sedikit dan itulah yang Indonesia ekspor. Sedangkan balik lagi banyak raw material ini yang sudah kita ekspor keluar malah diproses dan dibikin untuk menjadi sesuatu itu di luar negeri dan kemudian baru diimpor balik ke Indonesia. Nah, harusnya program-program hilirisasi di mana Indonesia itu bisa buat dan memproses raw material tersebut itu terjadi supaya nilai ekspor kita juga lebih tinggi. Dan yang terakhir yang berpengaruh juga ke kenaikan US dollar IDR itu seharusnya kita alamin sehari-hari. Trust investor asing terhadap pasar Indonesia itu lagi under pressure banget. Karena pas dolar menguat dan suku bunga Amerika tinggi, modal asing keluar dari Indonesia. Alhasil saham Indonesia itu dijual dan mereka tarik obligasi pemerintah. Sekarang coba deh kamu bayangin senario ini. Kamu punya bisnis kecil, impor bahan baku dari luar negeri. 6 bulan lalu kamu beli bahan dengan kurs 15.000. Sekarang kursnya 17.000. Biaya produksi kamu otomatis naik lebih dari 13% hanya karena selisih kurs. Belum termasuk inflasi dan lainnya. Mau naikin harga ke customer, tapi customer kamu juga lagi susah. Dilema kan, itu adalah hal-hal yang saat ini UMKM di Indonesia sedang rasakan. Sekarang ke bagian yang kita tunggu-tunggu.
Kita tuh harus apa kalau misalnya memang Indonesia ini akan tetap lemah terhadap US dollar. Yang tadi aku udah sebutin sebenarnya hilirisasi yang konsisten. Indonesia sudah mulai melakukan ini dengan nikel. Kita stop ekspor bahan mentah dan kita olah dulu di dalam negeri, baru kita ekspor dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Ini udah step yang awal banget, yang benar yang harus diterapkan oleh Indonesia. Dan nantinya dilanjutkan ke komoditas lain. Karena semakin besar nilai ekspor kita dibandingkan impor, makin kuat juga posisi rupiah secara struktural. Selain itu, pemerintah juga harus terus mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dengan China, dengan Malaysia, dengan negara-negara ASEAN lainnya. Walaupun ini bukan sesuatu yang selesai dalam 1-2 tahun, tapi setidaknya setiap transaksi yang nggak lagi butuh dolar sebagai perantara, itu jadi langkah kecil yang bisa mengurangi ketergantungan kita. Nah, sekarang yang bisa kamu lakukan secara personal adalah lindungi nilai mata uang kamu. Jangan simpen 100% aset kamu cuma dalam rupiah cash di rekening biasa. Bukan berarti kamu harus beli dolar sekarang ya, karena beli dolar di puncaknya juga risky saat ini. Kuncinya itu di diversifikasi. Consider deh beli aset lain seperti emas, reksadana yang basisnya komoditas, atau saham dari sektor yang diuntungkan kalau kurs itu lagi tinggi. Tingkatin juga value diri kamu dalam mata uang global. Kalau misalnya kamu punya skill yang bisa kamu jual ke klien luar negeri, skill desain, coding, konten, ngedit, konsultasi kamu bisa dibayar dalam dolar atau mata uang lainnya. Itu artinya setiap kali rupiah melemah, pendapatan kamu dalam rupiah justru akan naik value-nya. Dan udah banyak loh freelancer Indonesia melakukan ini. Pokoknya jangan panic buy dollar karena bisa jadi kamu beli di titik tertinggi dan rugi ketika kurs stabil lagi. Investasi itu harus based on strategi dan bukan emosi. Tingkatin literasi finansial kamu juga karena ini penting. Orang yang ngerti cara kerja ekonomi global, dia tuh biasanya nggak gampang panik. Karena dunia ini tuh nggak nungguin siapapun. Dolar itu nggak akan melemah hanya karena kita berharap. Tapi orang-orang yang paham game plan ini, mereka tuh bakal menang di krisis ini. Kalau video ini ngebuka mata kamu, tolong share ke 1 orang terdekat kamu. Dan kalau kamu mau aku bahas lebih dalam soal cara konkret investasi di tengah rupiah yang lemah, dan solusinya bagaimana kita nggak terus tergerus mata uangnya terhadap US dollar, coba komen di bawah ini. See you in the next video.